Halo guys, kembali lagi di channelnya Lediansa Saputra. Oke, hari ini saya akan membahas tentang kenapa sih milenial di umur 25 tahun belum bisa beli rumah. Oke, jadi pembahasan kita hari ini sangat menarik tentang kepemilikan rumah, tentang milenial dan di umur 25 tahun. Bahwa kita tahu bahwa di umur 25 tahun itu umur yang sangat produktif ya, khususnya untuk milenial, umur 25 sampai umur 40, umur yang sangat produktif. Oke teman-teman, kita langsung saja bahas sebenarnya apa sih permasalahan milenial di umur 25 tahun belum punya rumah. Tapi sebelum itu, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini ya teman-teman. Bagi yang sudah subscribe, tinggal lanjutkan untuk tonton videonya. Dan jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, langsung saja. Jadi seringkali kita bertanya atau seringkali kita mendapat pertanyaan atau mendengar orang-orang di sekeliling kita bahwa kenapa sih orang milenial zaman sekarang di umur 25 tahun belum bisa punya rumah atau belum beli rumah. Nah, jadi teman-teman, ada beberapa faktor yang menyebabkan milenial umur 25 tahun belum bisa punya rumah. Jadi sebenarnya singkat cerita nih teman-teman ya, sebenarnya kalau dibahas atau ditanya, kalau teman-teman semua umuran 25 dan teman-teman sudah bekerja, sebenarnya bukan hal yang sulit untuk bisa membeli rumah. Karena kita tahu bahwa rumah saat ini, khususnya rumah subsidi ya, itu harganya di tahun 2020 ini itu sudah harga terbaru, yaitu 150,5 juta. Padahal di tahun 2019 kemarin harganya sedikit lebih murah, yaitu 140 juta. Sebenarnya kalau teman-teman milenial bisa memanfaatkan momen ini, tentunya di tahun 2019 kemarin tentunya momen yang bagus karena harganya masih di 140 jutaan. Bahkan di tahun sebelumnya itu 130 jutaan. Nah, rumah ini sendiri setiap tahunnya akan selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Maka dari itu teman-teman, kepada milenial harus dipersiapkan sampai sekarang. Dan kenapa? Ya, penyebab utama kita kembali lagi back to topic ya. Kenapa milenial umur 25 tahun belum bisa punya rumah? Jadi sebenarnya mungkin yang pertama ya, jadi milenial ini yang umur 25 tahunan kenapa belum punya rumah? Biasanya yang pertama yaitu mereka masih single atau belum memiliki keluarga atau belum berkeluarga atau belum menikah. Nah, jadi terkadang memang kalau menurut saya pribadi ya, menurut saya sendiri, yang menyebabkan milenial zaman sekarang umur 25 tahunan belum beli rumah karena memang dia masih sendiri, dan dimana mereka juga masih tinggal bersama kedua orang tuanya. Jadi memang untuk kebutuhan rumah itu belum menjadi prioritas yang pertama. Itu yang menyebabkan milenial zaman sekarang masih belum punya rumah. Oke, kemudian yang pertama tadi ya, karena mereka masih tinggal dengan orang tua. Kemudian yang selanjutnya, apa sih yang menyebabkan milenial belum bisa beli rumah di umur 25 tahunan? Terkadang juga kalau menurut saya milenial zaman sekarang itu belum terlalu mementingkan untuk mengatur uang ya, atau money manajemennya belum terlalu diprioritaskan. Teman-teman, mungkin kita lihat dan kita tahu semua bahwa di umur 25 tahunan banyak sekali milenial yang melakukan hidup yang konsumtif seperti itu, seperti jalan-jalan, belanja, shopping, tanpa memikirkan ada beberapa hal yang memang harus cepat segera dipenuhi dan itu menjadi kebutuhan utama. Nah, apa itu? Yaitu dengan kepemilikan rumah. Mungkin teman-teman kita tahu misalkan di akhir bulan di tanggal 25 gajian ya, seperti itu. Kemudian dalam seminggu itu ada 4 kali libur, 4 kali hari Minggu. Mungkin di setiap kali pergi teman-teman, misalkan di minggu pertama itu habis uang 200.000 untuk jalan, untuk nongkrong, untuk makan. Kemudian di minggu kedua juga 200.000 juga untuk makan, nongkrong, nonton bioskop kah atau cemilan. Kemudian di minggu ketiga juga sama, mungkin liburan karena udah kerja dari Senin sampai Jumat ataupun Senin sampai Sabtu, jadi hari Minggunya mau liburan. Kemudian di minggu keempatnya juga lagi jalan lagi, shopping lagi, nongkrong lagi, dan habis uang juga ya sekitar 200 ribuan lah sekarang, mulai dari transport, makan, cemilan, minuman, dan mungkin bisa lebih dari 200.000. Sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman bisa mengatur keuangannya,
bisa mengatur keuangannya. Uang yang 200.000 tadi yang teman-teman gunakan untuk ngopi, untuk makan, untuk shopping, untuk nonton bioskop, kalau teman-teman bisa atur, sebenarnya uang 800.000 tadi itu bisa untuk bayar rumah loh. Bisa untuk beli rumah loh. Mungkin teman-teman, oh apa iya uang 800.000 per bulan bisa beli rumah? Tentunya bisa, karena sekarang kita tahu bahwa banyak sekali perumahan-perumahan yang ada di kota-kota besar. Mungkin saya ambil contoh di Palembang, itu banyak sekali perumahan-perumahan subsidi yang teman-teman bisa ambil dengan teman-teman mengurangi untuk hal-hal yang konsumtif. Nah, kalau dari teman-teman bisa mengurangi 2 atau 3 kali atau 1 bulan cukup sekali saja untuk refreshing ataupun untuk jajan seperti itu, 1 kali saja teman-teman lakukan dalam 1 bulan, masih ada 3 minggu. Tentunya ini bisa menghemat dan bisa teman-teman bayarkan untuk angsuran rumah. Karena kita tahu bahwa perumahan subsidi ya sekarang ini, saya pernah baca dan saya juga pernah tanya ke marketingnya, perumahan subsidi sekarang juga enak sekali. Teman-teman udah punya uang 5 juta cash ataupun 10% dari harga rumah. Ini tergantung developer ya. Ada beberapa developer yang menetapkan 10%, ada juga developer yang menetapkan atau sedang promo seperti cukup 5 juta rupiah, teman-teman sudah bisa teman-teman sudah bisa punya rumah sampai dengan terima kunci, cukup dengan 5 juta. Nah, jadi sebenarnya teman-teman dengan DP 5 juta, tentunya kalau teman-teman ambil angsuran beli rumah dengan tenor waktu 20 tahunan, maka per bulannya itu teman-teman bisa cicil dengan harga Rp900.000. Kurang lebih Rp900.000-an. Nah, jadi di sini sangat penting sekali bagi teman-teman untuk bisa mengatur keuangan dan mengelola keuangannya. Kita anggap saja teman-teman, misalkan teman-teman gajinya itu per bulan di kisaran 5 jutaan ya, seperti itu, 5 jutaan. Jadi berapa sih yang dikeluarkan untuk berapa persen dari 5 juta? Berapa persen yang teman-teman keluarkan kalau seandainya teman-teman membayar cicilan 900.000, berapa persen dari gaji teman-teman 5 juta tersebut? Oke, kita ambil simpelnya seperti ini saja. 5 juta berarti kalau 10 persennya itu 500.000. Kemudian berarti kalau 20 persennya tentunya teman-teman 1 juta. Nah, teman-teman dari gaji 5 juta ini, teman-teman bisa sisihkan cukup 20% saja setiap bulannya dengan teman-teman mengurangi kegiatan konsumtif lainnya seperti nongkrong, nongki, belanja, shopping. Teman-teman mengurangi hal tersebut, teman-teman sudah bisa memiliki rumah. Tentunya misalkan kita ambil contoh seperti ini saja. Teman-teman lulus tamat SMA mungkin umur 17-18 tahun ya. Kita ambil umur 18 tahun saja, teman-teman lulus SMA. Kemudian melanjutkan pendidikan S1 sampai dengan 4 tahun. Berarti 18 ditambah 4 sama dengan 22 tahun. Nah, 22 tahun ke 25 tahun itu teman-teman punya tenggang waktu sebanyak 3 tahun tuh. Dan setelah teman-teman tamat dari S1 umur 22, cari kerja dan dapat pekerjaan, tentunya teman-teman, misalkan kita anggap saja dari 22 tahun ya, anggap saja mungkin masa tunggu sampai dapat pekerjaan 6 bulan seperti itu ya. Berarti teman-teman punya 2,5 tahun untuk teman-teman mengumpulkan dana atau mengumpulkan DP agar teman-teman bisa beli rumah. Nah, anggap saja kalau teman-teman mensisihkan dalam sebulan itu 10% saja dari gaji teman-teman selama 2,5 tahun, tentunya uangnya cukup lumayan. Kalau 10 bulannya aja berarti udah 5 juta, 1 tahunnya 6 juta, 2 tahunnya 12 juta. Kemudian berarti 2,5 tahun itu teman-teman bisa dapat uang atau bisa terkumpul sampai dengan 15 jutaan. Tentunya dengan 15 juta teman-teman sudah mempunyai 10% dari harga rumah saat ini. 150 juta berarti 10%-nya sekitar 15 jutaan ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, teman-teman, kalau teman-teman sudah mengatur ini sejak dini, tentunya di umur 25 tahun teman-teman sudah memiliki rumah. Dan ini sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman, khususnya apabila teman-teman ingin menikah ya, seperti itu. Karena rumah ini menurut saya pribadi salah satu kebutuhan yang harus cepat
lakukan dan harus cepat direalisasikan, karena memang rumah sifatnya itu rumah yaitu tempat tinggal kita. Tentunya kalau kita sudah menikah kan nggak mungkin tuh kita tinggal sama orang tua ya. Kalau bisa sih kita punya rumah sendiri, tentunya dengan kita mempersiapkan, tentunya dengan kita prepare. Jadi di umur 25 tahun teman-teman sudah punya rumah sendiri, seperti itu. Kalau cicilannya juga 900 ribuan sampai 20 tahun, tentunya hal ini menurut saya tidak terlalu berat ya, karena cuma 20% dari penghasilan teman-teman. Dan kita tahu juga bahwa setiap tahunnya kenaikan rumah itu selalu tetap terjadi. Jadi ketika teman-teman beli rumah, harganya itu tidak menyusut, tentu harganya akan semakin naik. Dan teman-teman juga harus tahu bahwa setiap tahunnya kita juga sebagai seorang karyawan pastinya akan terjadi kenaikan gaji berapa persen dari gaji yang sekarang. Tentunya kalau sudah 5 tahun, 10 tahun, kenaikan gaji kita sudah bisa dibilang cukup lumayan untuk membayar rumah. Jadi tentunya yang tadi 20% untuk bayar rumah, dengan terjadinya kenaikan gaji tentunya mungkin tidak sampai lagi 20%. Tentunya berapa persen yang nggak sampai lagi 20%. Nah, teman-teman juga di sini saya sampaikan bahwa ketika teman-teman ingin beli rumah, carilah cicilan yang flat sampai dengan lunas. Jangan sampai setelah berapa tahun nanti angsurannya berubah. Nah, hal seperti itu sangat dihindari ya kalau saran dari saya. Jadi carilah, kalau mau beli rumah, belilah rumah yang angsurannya flat sampai dengan lunas. Kalau 900 ribu sampai 20 tahun, ya 20 tahun bayar 900 ribu. Teman-teman mungkin bisa membayangkan nanti setelah 10 tahun ataupun 15 tahun sejak dari sekarang, uang 900 ribu itu seperti apa? Seberapa banyak uang 900 ribu itu ketika 10 tahun, 15 tahun. Tentunya harganya juga akan semakin menurun ya, seperti itu. Jadi tentu ini sebuah kesempatan yang baik, sebuah kesempatan yang sangat menurut saya sangat sayang untuk dilewatkan ya. Maka dari itu, semakin cepat kalian bisa beli rumah, maka itu semakin baik. Oke ya, teman-teman, mungkin ada beberapa hal yang tadi saya sampaikan ya, mulai dari teman-teman belum menjadi prioritas utama untuk beli rumah, masih tinggal dengan orang tua, mungkin teman-teman juga masih berperilaku konsumtif. Nah, tentunya hal ini yang harus cepat segera dikurangi tentunya teman-teman, dan harus cepat bisa membeli rumah. Oke, seperti itu ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja sharing dari saya. Memang kalau menurut saya pribadi, jadi akhir dari video ini kesimpulannya, punya rumah itu sangat penting teman-teman. Semakin teman-teman cepat bisa membeli rumah, tentunya semakin baik. Karena apabila teman-teman menikah, harusnya teman-teman sudah mempunyai rumah sendiri dan bisa tinggal sendiri, sehingga bisa membangun rumah tangga sendiri tanpa harus tinggal bersama orang tua. Bukan berarti orang tua nggak boleh tinggal sama kita, bukan seperti itu. Tapi kita sudah mempunyai rumah dan kita bisa tinggal sendiri, kita bisa bangun rumah tangga kita secara sendiri, secara mandiri. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya. Ada beberapa hal yang kenapa si milenial umur 25 tahun belum bisa beli rumah. Jadi itulah yang saya sampaikan tadi, karena memang masih tinggal dengan orang tua, belum menjadi prioritas utama, belum bisa mengatur keuangan secara baik, money manajemennya belum ada. Itulah beberapa hal yang menyebabkan menurut saya jadi milenial di umur 25 tahun belum bisa beli rumah. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, tinggal klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, saya Lediansa Saputra. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Salam.